Alhamdulillahirabbil alamin. Pembacaan surat Al-Qur'an telah sama-sama kita laksanakan. Mudah-mudahan dengan berkat sholawat kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafaat beliau dan keberkahan selalu untuk kita baik di dunia maupun di akhirat. Jamaah sekalian yang kami hormati, lanjutin waktu sedikit ya, lanjutin materi kita yang kemarin. Kita pada malam hari ini memasuki pembahasan tentang faslun syurutu jam'it takdimi, pasal tentang syarat-syarat dibolehkan melaksanakan jamak takdim. Ini saya bacakan dulu teksnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun syurutu jam'it takdimi arba'atun al-bada'atu bil ula wa niyatul jam'i fiha wal muwallatu bainahuma wa dawamul uzri. Pembahasan kita hanya 4 poin. Jemaah sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa diperbolehkan bagi orang yang berpergian untuk menjamak dan mengqashar sholat. Ya, biasanya seperti itu kan. Kalau kita berpergian, maka kita dapat rukhsah atau kemurahan dari Allah untuk menjamak sholat, bahkan mengqashar sholat. Yang perlu kita pahami satu, jamak itu berarti apa? Jamak, menjamak sholat berarti mengumpulkan 2 sholat pada satu waktu. Jika dikumpulkan di waktu sholat yang awal, namanya jamak taqdim. Ya, misalkan zuhur sama asar, kita laksanakan 2 sholat ini pada waktu zuhur, maka ini yang disebut dengan jamak taqdim. Nah, terus kalau melaksanakan sholatnya di waktu yang akhir atau yang waktu kedua, misalkan zuhur sama asar, kita laksanakan 2 sholat ini pada waktu asar, maka jamaknya disebut dengan jamak takhir, jamak takhir. Terus kemudian qashar. Qashar itu artinya meringkas sholat. Nah, qashar ini hanya berlaku untuk sholat yang 4 rakaat. Berarti berlaku untuk sholat zuhur, untuk sholat asar, untuk sholat isya. Jangan sholat subuh diqashar habis. Di sholat subuh diqashar habis, sholat maghrib diqashar tinggal 1. Nah, ini nggak boleh. Jadi yang boleh diqashar itu hanya sholat yang jumlahnya 4 rakaat, zuhur, asar, isya. Zuhur, asar, dan isya. Nah, tentunya jamak tidak asal jamak, qashar juga tidak asal qashar. Harus memenuhi syarat-syarat tertentu di mana kita boleh melaksanakan jamak dan qashar sholat. Dan pembahasan kita tentang itu. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutu jam'it takdimi arba'atun. Syarat-syarat pelaksanaan sholat jamak takdim itu ada 4. Jamak takdim itu berarti dilaksanakan di waktu yang awal, di waktu yang pertama. Misalkan zuhur sama asar, kita laksanakan sholatnya di waktu zuhur. Misalkan maghrib sama isya, sholatnya kita laksanakan di waktu
maghrib. Ini namanya jamak takdim. Syarat yang pertama dalam melaksanakan jamak takdim itu adalah al-bada'atu bil ula. Harus dimulai dari sholat yang pertama. Misalkan kita jamak sholat zuhur sama asar, maka pelaksanaannya harus kita laksanakan sholat zuhur dulu, baru sholat asar. Al-bada'atu bil ula, dimulai dari sholat yang pertama. Tidak boleh dibalik. Dibalik bagaimana? Berarti kalau dibalik melaksanakan sholat asar dulu, kemudian baru sholat zuhur. Nah ini tidak boleh. Karena runtutannya asar itu yang mengikuti sholat zuhur. Paham ya? Di jamak takdim itu di dalam melaksanakannya itu harus dimulai dari sholat yang pertama. Kalau maghrib dan isya berarti kalau jamak takdim ini dimulai mengerjakan sholat maghrib dulu, setelah selesai baru sholat isya. Terus yang kedua, waniyatul jam'i fiha. Dalam melaksanakan sholat jamak takdim ini harus menyertakan niat di dalam sholat yang pertama. Prakteknya seperti ini, misalkan. Jadi ketika kita sholat jamak takdim, misalkan zuhur sama asar. Ketika kita usolli fardhu zuhri, arba'a raka'atin, misalkan jamak kita nggak kosor, misalkan usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati majmu'an bil asri. Harus diniatkan aku niat sholat zuhur 4 rakaat dijamak dengan sholat asar. Jadi ketika sholat zuhur dilaksanakan, itu di dalam sholat zuhur sudah menyertakan niat untuk menjamak sholat asar, untuk menyatukan sholat zuhur dengan sholat asar. Kira-kira bisa dipahami kan? Nah, jadi ketika niat itu ya Pak, kalau nggak bisa Arabnya yang penting usolli fardhu zuhri, dalam hati itu ketika takbiratul ihram saya niat sholat zuhur ini nanti dijamak dengan sholat asar dan titik. Kalau tidak bisa bahasa Arab, niat itu kan tempatnya hati. Yang saya ucapkan tadi hanya lafadznya niat. Kalau yang simpel ya usolli fardhu zuhri masmu'an bil asri. Nah ini simpel. Saya sholat zuhur dijamak dengan sholat asar. Itu harus dikerjakan, niat itu harus dikerjakan pada sholat yang pertama. Tanpa itu dikerjakan maka tidak jadi sholat jamaah. Jadi di sholat awal itu harus ada niat sholat jamaah. Meskipun timbulnya niat ini tidak bersamaan dengan takbiratul ihram. Misalnya keingatnya niat itu setelah selesai takbiratul ihram atau setelah selesai membaca Fatihah, misalkan ini boleh niat sholatnya dijamak dengan sholat asar. Maghrib juga demikian, usolli fardhu maghribi masbu'an bil isya'i lillahi ta'ala Allahu akbar. Intinya ketika mengerjakan sholat jamak takdim maka harus niat jamak di dalam sholat yang pertama. Jelas ya Pak ya? Yang ketiga, wal muwallatu bainahuma. Yang ketiga itu harus muwalah. Muwalah itu berkesinambungan. Bisa juga muwalah itu tertib, berkesinambungan atau tertib, atau tidak ada jeda yang
dua sholat yang dikerjakan. Misalkan sholat jamak takdim zuhur dan asar. Setelah selesai sholat zuhur, nah, kemudian salam, gitu kan? Nah, setelah salam, ini langsung diikuti dengan sholat asar. Nah, dengan sholat asar, mualah harus berkesinambungan. Mengapa kok harus berkesinambungan? Karena menjamak sholat itu diperkirakan atau seperti melakukan satu sholat. Makanya harus nyambung gitu, harus nyambung. Tidak boleh ada jeda, meskipun jedanya ini karena udzur tidur misalnya, habis sholat zuhur niatnya dari awal sudah niat jamak, kemudian ketiduran. Nah, ketika ketiduran maka jamaknya tidak jadi karena jedanya waktu yang lama antara sholat zuhur dan sholat asar. Nah, ketika ketiduran bagaimana? Ketika ketiduran, ya maka nunggu sampai masuknya waktu asar. Berarti ini proses jamaknya tidak jadi, sholatnya ya tetap sah, proses jamaknya tidak jadi. Terus kemudian nunggu waktu asar, mengerjakan sholat asar seperti sholat biasa, sholat adat, maksudnya tidak dijamak lagi. Jadi yang ketiga, syarat melaksanakan jamak takdim itu antara dua sholat itu harus nyambung, berkesinambungan. Terus kemudian yang keempat atau yang terakhir, dawamul udhri. Dawamul udhri itu orang yang melaksanakan sholat ini masih tetap statusnya sebagai musafir. Statusnya harus tetap sebagai musafir. Karena apa? Karena bisa jadi orang yang bepergian itu status musafirnya jadi hilang karena sebab satu, misalkan sudah kembali ke rumah. Berarti kan sudah status musafirnya hilang. Kalau sudah kembali ke rumah berarti tidak boleh melaksanakan sholat jamak atau sholat kosor. Atau status musafirnya hilang itu ketika bepergian terus kemudian nyampe tempat yang dituju. Nah, setelah di sana itu niat mukim, terus tanpa ditentukan harus berapa hari, harus berapa bulan, pokoknya tidak ada batas waktunya. Kalau diniati mukim di tempat tujuan, maka status musafirnya ini hilang. Paham ya? Status mukim pergi misalnya ke Kalimantan dalam rangka merantau misalkan. Ini kan ketika dalam perjalanan ke sana itu status kita adalah musafir. Nah, ketika nyampe di sana kok niat mukim, ini cocok ada janda. Janda dengan cocok mukim aja lagi sini. Nah, ketika statusnya mukim ini, maka status musafirnya itu hilang. Ketika status musafirnya hilang, berarti tidak boleh melaksanakan sholat jamak atau sholat kosor. Berbeda ketika niat mukimnya itu ditentukan dengan waktu atau hari, punya tujuan untuk kembali pulang. Misalkan saya mau ke Jawa nanti mungkin 3 hari atau nginap di sana 3 hari, maka selama 3 hari itu boleh jamak, boleh kosor, karena status kita sebagai musafir tidak hilang. Tidak. Tentunya ada batasan-batasan. Menurut fikih itu batasan maksimal mukim yang punya tujuan untuk kembali lagi itu minimal 8, maksimal 18 hari. Misalkan kayak saya misalkan ke Jawa, otomatis kan saya pasti kalau ke Jawa itu walaupun di sana mukim, terus kemudian saya tetap punya tujuan untuk kembali. Maka saya punya rukhsah
punya dispensasi, punya kemurahan dari Allah untuk menjamak dan qashar sholat selama 18 hari. Selama 18 hari. Jadi kalau kasusnya itu niat mukim tapi ditentukan dengan hitungan hari, dan yang musafirnya tadi punya tujuan untuk kembali ke kampung halaman. Bapak-bapak sekalian, jadi ada syarat-syarat tertentu di mana kita itu boleh jamak dan boleh qashar sholat, termasuk jarak. Jarak ini juga diperhitungkan. Jaraknya itu berapa kita boleh menjamak dan mengqashar sholat. Jamaknya itu 16 farsah. 16 farsah itu sama dengan 81 km. Jarak tempuhnya 81 km. Sini sekarang ada berapa kilometer? Berapa? Ada, pokoknya ada 100 lebih ya. Nah, kalau ada 100 lebih berarti kita boleh jamak. Bahkan boleh qashar. Karena sudah mencapai batas atau jarak di mana kita boleh mengqashar sholat. Jadi untuk malam ini saya kira itu terkait dengan sholat jamak takdim tadi. Nanti kelanjutannya besok ada jamak akhir, kemudian ada qashar dan lain sebagainya. Untuk detailnya insya Allah di pertemuan yang akan datang. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا حبيبنا شفيعنا ذكرنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين السليم رضي الله تبارك وتعالى بسادتنا سيد رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا ربي بالمختار أكرم شافئ أشفي لنا ولا تجبنا الهدى أشفي سهول المسلمين وآفئهم وتولهم وادفع شرور من اهتدى يا ربي واسمع شهدهم واغفر بهم واغفر بهم دين النبي وأيدا ثبت لنا الأقدام واغفر ذنبنا وانشر بنا في القول أنوار الهدى وانظر إلينا أسمائنا وآتنا سرا وجهرا واشفنا من كل داء حسن اليقين منك هبنا واهدنا واهدنا واكفنا الشر الوعيدا واغفر لنا حاجتي أسماءها وسدي واسع الإبطال منك محمدا إن لنا أعمار بالحسنى وفي الفردوس أسماءنا بالله أحمدا وبمقعد الصدق نشاهد وجهه بقضاء القدس منازل الشهداء وبجاره يا ربي فسألنا به من أسعد القوم الكرام الشهداء وأدم صلاتك والسلام عليهما رب الصلاة الفتح أو قد الهدى والآل أهل الظهر والصحب الكرام وتابعي بحبيبك قد اقتدى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Kita tutup bersama dengan membaca doa intirah. بأننا عرفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان
وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باغتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سهل صلى وسلم ربي عليه حد الحب وآله وصحبه إذا تتوسسه والحمد لله في البدء والثناء تقبل الله منا ومنكم